sudah. Oke, ini sambil karena waktunya berjalan terus ini ya. Kita sambil mulai aja mungkin ya, Coach Fauzi dan Mbak Aulia ya. Iya, sambil menunggu. Silakan Coach Fauzi, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Coach Fauzi ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Yang pertama, terima kasih kepada Coach Indra dan juga Mbak Aulia gitu ya. Mungkin saya mohon bantuan yang tadi kesulitan bisa dibantu biar bisa masuk ya. Siap, kita langsung. Oke, dan Bapak dan Ibu para pengurus yayasan yang hadir di malam hari ini dan setia ini ya mengikuti kegiatan ini baru EduTime Ruang Bincang Yayasan. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, topik marketing sekolah ya itu menjadi sangat menarik gitu ya bagi hari-hari ini ya, terutama pasca pandemi itu menjadi semakin meningkat awareness para sekolah gitu kan ya, para pemilik sekolah, para pengambil kebijakan, para operator dari kepala sekolah ke bawah gitu ya, para strategic management, jadi board direksi gitu ya, dan pengambil kebijakan policy ya, para pengurus yayasan gitu ya, terkait dengan marketing gitu ya. Mungkin sebagian di antara kita gitu ya memaknai marketing adalah promosi gitu ya, yaitu part of marketing gitu ya. Tapi kalau kita bicara marketing gitu ya, sebenarnya itu bicara tentang bagaimana organisasi kita atau sekolah kita bisa memenangkan daya saing gitu ya, memiliki daya saing gitu ya. Jadi skupnya lebih besar sebetulnya daripada sekedar promosi ya. Cuman seringkali kan kadang kita ini diminta langsung ya, gimana Coach promosinya Coach? Oh ya, ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau di teman-teman pengusaha biasanya ini Coach Fauzi, biasanya itu gimana biar bisa cuan gitu intinya ya. Tapi kalau di sekolah enggak ya, beda ya. Ya oke. Kalau sekolah ini kan unik ya, jadi dia adalah lembaga profesional tapi non komersial gitu ya. Jadi menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan bisnis manajemen berbasis jasa, cuman dia tidak berorientasi kepada profit gitu ya, pendapatan. Tapi masalahnya kan sekolah kita juga perlu pendapatan untuk menjalankan operasional. Oke. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, nanti saya akan membagi malam hari ini menjadi dua topik gitu ya. Semoga waktunya cukup ya. Satu hari yang lalu, hari Kamis ya, itu saya dengan para kepala sekolah gitu ya, diskusi juga tentang marketing gitu ya. Nah, kita tentu skupnya berbeda gitu ya dengan yang didiskusikan di malam hari ini. Mungkin saya sekilas saja sebenarnya apa sih yang perlu didiskusikan di marketing ini gitu ya, terutama dengan yayasan. Saya akan membagi dua sesi. Sesi yang pertama gambar umum, yang kedua nanti praktis. Nanti saya akan reminder tentang 12 jurus promosi sekolah, tapi lebih saya detailkan. Kalau dulu saya pernah sharing tapi sekilas-sekilas ya. Sekarang agak lebih saya detailkan. Nanti akan ada beberapa hal teknis yang harapan saya setelah malam hari ini bisa ada yang diimplementasikan. Ya. Kemarin kita diskusi ini dengan para kepala sekolah. Kalau memulai diskusi marketing sekolah, kalau dengan yayasan, pertanyaan kuncinya yang kami tanyakan adalah bagaimana cara yayasan ini tumbuh. Nah, tentu pertanyaannya beda kalau ketemu dengan board management, apalagi ketemu dengan tim sekolah. Pertanyaannya sudah berbeda. Kayak yang di sini malam hari ini ada pengurus yayasan gitu ya. Jadi pertanyaan saya ya, bagaimana cara yayasan ini tumbuh? Coba boleh dijawab di kolom chat Coach Indra, tolong dibantu ini Mbak Aulia dan Coach Indra. Silakan ini jawabannya kira-kira apa? Apa nih kira-kira jawaban? Kalau saya bertanya seperti itu, kira-kira jawaban Bapak dan Ibu bagaimana?
Bagaimana caranya tumbuh? Ini tumbuh ke Iya, atas ya, bukan ke samping ya. ya tumbuh kan bisa ke atas, bisa ke samping kan ya. Oh gitu. Ya boleh kan ya. Oke, oke, oke. Bisa Silakan vertikal, dituliskan bisa horizontal gitu ya. di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kalau yang kemarin Gimana? kan saya tanya ini kemarin kan, Mm-mm. kalau ketemu sama tim humas ya tanyanya saya ini gitu ya. Ya, betul, Kalau betul. karena sekarang yayasan saya tanya ini dulu gitu ya. Gimana caranya Bapak? Ini kan pertanyaannya kan ini kalau pengurus yayasan. Biar Iya, iya, iya. nggak nggak tumpang tindih dengan yang lainnya. Oke, silakan Nanti dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu semua ya, baik yang di YouTube maupun yang di Zoom, oh ya silakan ada yang di YouTube ya. Ah, yang di YouTube tulis di kolom chat ya. dituliskan di kolom Nah, chatnya ya. silakan bagaimana cara yayasan ini tumbuh. Silakan Bapak dan Ibu Wah, ini dari jawab. Pak Arhan nih, memiliki usaha mandiri dan produktif. Wah, mandiri dan produktif. Kayaknya garis tebalnya di produktifnya kayaknya ya. Hmm. Oke, terima kasih banyak Pak Arhan ya sudah menuliskan. Yang lain mungkin silakan Bapak Ibu semua bisa dituliskan ya. Silakan Oke. Coach. Sudah. Tolong sambil dibacakan ya Coach ya. Nah, Ya, siap. Boleh, boleh, boleh. Ini belum ada lagi. Kayaknya masih mikir ini karena oh agak ya, berat ya. ya minimal 3 orang lah yang jawab. Nah, agak senam otak Supaya ya di awal ya, Coach Fauzi. biar gak ngantuk malah. Gimana? Oke, ini ada lagi nih. Silakan ke Aulian. Ya, dari Bu Yuni, jawabannya yaitu menjaga kualitas. Hmm. Oke, terus? Oke. Terima kasih Bu Yuni. Ada lagi nggak ini? Kayaknya berat sekali ya berpikirnya ya. Ini Bu Yuni, yang tadi pagi beliau sama saya tadi nih. Oh gitu. Ya, terima kasih Bu Yuni, kita jumpa lagi malam hari ini. Oh iya. Ini anu nih Coach Fauzi, ada agak tricky juga ini ya, karena kalau lama menjawabnya berarti belum terfikirkan sebelumnya gitu ya. Bercanda ya Pak Ibu ya. Iya, oke. Silakan dituliskan ya. Tadi sudah 2 orang ya, kalau ya minimal 3 lah, biar ada, Ya betul. biar ada yang menengahi. Gimana caranya? Wah ini agak panjang sedikit ya Pak Yusuf nih. Silakan Mbak Aulia dibacakan. Ya, dari Pak Yusuf, harus menjaga kepercayaan dan pelayanan serta memiliki sumber ekonomi dari sumber lain untuk pembiayaan. Oke. Menarik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang sudah menjawab. Saya doakan semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk tahun depan atau tahun berikutnya untuk bisa naik haji. Amin. Saya ikut juga mudah-mudahan kecipratannya. Kita harus mendoakan, doanya kembali ke kita. Oke, tadi ada yang menjawab ya, terima kasih Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, kira-kira berarti kalau sudah punya jawaban, sudah punya bayangan ya. Nah, saya akan ini dari sisi global ya. Artinya kita kan karena yayasan adalah pembuat policy gitu ya. Jadi jangan turun terlalu teknis, biarkan unit-unitnya yang berkreasi. Kalau emang ya tim manajemen di sekolahnya sudah settle gitu ya. Ini bocorannya begini. Nah, ini bocorannya. Jadi kalau mau mengembangkan unit sekolah gitu ya. Misalnya sekarang di sini ya. Kan sekarang yang sedang dikerjakan kan di sini, ini kan ya. Maka pilihan Bapak dan Ibu pengurus yayasan mau belok ke sini, apa mau ke sini, apa mau ke sini. Kita coba simulasikan sebentar gitu ya. Misal sekarang di sini punya SD, gitu ya. Ya gitu ya. Kita atau mau ke semuanya juga boleh saja. Gitu. Misalkan kita punya SD kan di pasar yang produk yang sekarang, segmen market yang sekarang, gitu kan ya. Nah, kita mau, Bapak kalau mau mengembangkan, pilihannya bisa yang pertama adalah produk lama, pasar baru. Jadi dengan konsep sekolah yang sekarang, tapi dengan pasar yang baru. Gimana caranya, Coach? Ya berarti membuka cabang, gitu kan ya. Membuka cabang sekolahnya di tempat lain, buka cabang, gitu kan ya. Kalau mau pengembangan, sebentar saya
Mana penghapusnya mana? Membuka cabang, gitu ya. Membuka cabang sekolah. Oke. Ini berarti produk lama pasar baru ya, Coach Fauzi ya? Ya, misalkan sekarang punya SD ini kan ya, Mas SD-nya sudah dirasa sudah benar-benar kapasitasnya sudah optimal, ingin melakukan satu pengembangan, tadi kan ingin bertumbuh kan pertanyaannya kan ya? Ya. Nah, tadi kan harus buka cicak, mungkin yang sekarang punya di Jakarta, mungkin di mana di Jawa Timur gitu kan ya, ada cabang. Ini contohnya. Atau bisa product development, berarti produk baru kasar lama, nah, kan gitu. Kan tadi ceritanya punya SD, gitu kan ya. Oh, misalkan saja bikin SMP di sini juga boleh, gitu kan ya. Atau mau bikin MI juga boleh. Jangan di apa namanya konotasikan bahwa pasar lama itu orang tua yang sekarang aktif, bukan ya. Maksudnya segmen market yang sama, gitu kan ya. Segmen market pasar tuh artinya adalah di mana ada potensial masyarakat yang punya daya beli, gitu kan ya, yang ketemu dengan penawaran kita cocok gitu. Jadi belum tentu ada masyarakat besar tapi kalau tidak cocok dengan penawaran kita ya dia nggak punya daya beli. Seperti misalkan kita jualan mobil LCGC mau jualan mobil Alphard di kawasan yang mungkin bukan yang menengah ke bawah. Nah ini banyak orang lihat tapi nggak beli ya, bukan potensial. Nah, Oke. Pada bikin SMP, bikin MI gitu ya. Atau juga bisa tadi di mana produk baru, pasar baru gitu kan ya. Misalnya kamu punya SDO bikin yang tadi mengembangkan unit usaha. Unit usaha. Misalnya bikin minimarket. Ini kan strateginya namanya diversification ya. Jadi dipecah. Ada potensi apa sih di sekolah bisa kita berdayakan? Oh, unit usaha. Oh, kita bisa bikin di situ misalkan bikin minimarket gitu kan ya. Oh, bisa bikin apa lagi? Oh, usaha catering. Misalkan di situ punya siswa 600 gitu kan. 600 kalau kita kelola dengan baik cateringnya secara profesional udah kayak hajatan gitu. Sehari nyiapkan 600 piring, belum gurunya. Misalnya gurunya 100 lah, 700 orang kan gitu. Udah kayak hajatan tiap hari kan gitu. Nah, catering ini kan ya potensial bisnis. Jadi kan seterusnya yang lain-lain, ini bisnis lain bisa kita bedakan. Secara umum pengembangan kan bisa vertikal, bisa horizontal gitu ya. Ini kalau vertikal berarti jenjangnya ya. Jenjang kalau sekarang punya SD bikin SMP, lalu bikin SMA. Kalau misalkan horizontal mungkin menambah unit rombel kelasnya dan ya. Kalau udah maksimal karena kena peraturan pemerintah cuma 4 satu rombel kalau mau dapat bos gitu ya. Teman nambah lagi mau 5, 6, 7 boleh-boleh saja gitu kan ya. Nah, atau mau nambah cabang gitu ya. Mau di sini ada SD 1, di sini ada SD 2. Oke. Nah, catatan kami gitu ya, catatan dari saya gitu ya. Apapun pilihan Bapak dan Ibu pengurus yayasan, faktor kunci kesuksesannya adalah memahami apa yang dibutuhkan oleh market, gitu ya, customer voice, gitu ya. Kan sering ya kita ini punya SD kan, lalu tiba-tiba ada orang tua yang Pak bikin SMP dong Pak, gitu ya, Ustaz bikin SMP dong, gitu Pak, Coach bikin SMP dong Coach, gitu ya. Udah SD karena puas dengan layanan SD-nya bikin SMP. Cuma harus kita pastikan berapa banyak orang tua yang mau naik ke SMP yang akan kita create, gitu kan ya. Kalau sudah minimal dapat 1 kelas ya kita bukalah SMP. Nah itu kan kita membuat kan karena kita mendengar customer voice kan, gitu kan ya. Karena ada kebutuhan di bawah yang kita baca, gitu ya. Oh, SMP Pak, supaya kita nanti bisa lanjut. Nah itu. Sama juga kita harus bisa membaca itu. Pilihannya kan kita yang membaca. Nah, kalau kita misalkan belum mengenal kawasannya, ya kita harus melakukan survei, namanya survei ceruk pasar gitu ya. Survei ceruk pasar kita. Untuk sekolah-sekolah yang baru kan belum punya wali murid kan ya. Jadi harus disurvei Pak, Bu gitu ya, ceruk pasarnya ya. Jadi kalau mau mendirikan unit baru ya harus disurvei dulu ceruk pasarnya seberapa besar sih ya. Nah, iya. Kita terlanjur investasi ya. Nah, ya. Ini pertanyaan tadi, bagaimana cara yayasan tumbuh gitu ya.
Jadi harus dipilih dulu ya Coach Fauzi. Ya milih mau pilih yang mana. Iya. Tapi semua pilihan tadi berdasarkan customer voice tadi ya berarti ya. Ya kita memahami berdasarkan survei kan pasar kan ya. Survei pasar butuh apa sih sekarang, trennya apa gitu ya. Kita lakukan analisa kan. Jadi namanya survei ceruk pasar gitu ya, dalam bahasa marketingnya. Kalau misalkan tidak bisa detail ya minimal kita punya landasan kuantitatif dasar kita untuk membuat unit-unit baru itu. Jangan sampai kita bonek, ya nggak apa-apa sih kalau mau bonek itu juga boleh ya. Terus buktinya ada juga yang bonek ternyata qadarullah yayasannya juga melesat gitu ya. Tapi tidak banyak juga yang asal bonek tiba-tiba terus nggak bertahan lama gitu. 1 banding sekian gitu ya. Nabrak ya. Oke ya. Lebih baik kita rencanakan dengan baik di awal apa sih keinginan kita. Nah ini harus disampaikan Bapak dan Ibu nanti kepada manajemen strategiknya. Kalau punya board direksi di bawahnya, ada direktur pendidikannya, dan ini harus disampaikan Bapak dan Ibu ingin pengembangan apa gitu, alasannya apa. Misalnya kemarin ada sekolah yang diusulkan untuk kita bikin PKBM saja, gitu ya. PKBM atau istilahnya sekarang akademi. Akademi. Kita bikin akademi saja gitu ya. Ya tentu karena pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang kita mendiversifikasikan produknya, kita membuat akademi ya. Oke. Nah ini sekilas gitu ya. Nah di malam hari ini gitu ya. Terus cirinya apa para pengurus yayasan tadi itu, kalau saya bertanya bagaimana cara yayasan Bapak bertumbuh gitu ya. Dan jawabannya itu harus ini gitu ya. Di level-level policy itu kalau misalkan karakteristik perencanaannya itu kalau ingin tadi belok ke kanan, ke bawah, ke kiri gitu ya, itu cirinya satu ya, itu bersifat jangka panjang. Jadi mikirnya bisa 5-10 tahun ke depan untuk pertumbuhan lembaga gitu ya. Panjang gitu ya. Misalkan sekarang tadi pagi saya dengan Bu Yuni ya, diskusi Ibu saya challenge. Sekarang ada isu baru yang ditulis oleh salah satu profesor dari namanya Prof. Mukhlas Samani, Education 6.0. Education 6.0. Wah. Nah, ini misalkan declare kita akan membuat produk baru, sekolah baru, ya. Produk baru untuk market yang baru. Education 6.0. Ini kan mikir rumit ya rumit. Berorientasi masa depan. Sekarang saja revolusi industri 5.0 kan ya, 4.0 aja belum tuntas kita, 5.0 sudah baru sebentar udah ada sekarang 6.0 kan gitu. Masa depan. Nah ini ya memang yayasan begitu kan, jangka panjang. Itu ruang lingkup pekerjaannya harus kita bedakan. Yang kedua adalah tindakannya membutuhkan sumber daya yang besar. Nah, dan partisipasi manajemen puncak dalam proses eksekusinya. Jadi yayasan ikut terlibat gitu. Kalau dalam proses pertumbuhan ini gitu. Coba tadi pertanyaan jawaban yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu coba direnungkan gitu ya. Apakah itu jangka panjang? Apakah tadi itu kompleksitasnya tinggi untuk meng-create itu? Atau berorientasi masa depan atau tidak? Kalau misalkan kita state itu kita lempar ke manajemen strategi kita atau kepada kepala sekolah dan timnya, kita akan seperti ini gitu. Nah, itu kira-kira itu orang-orang akan berpikir apa ya mungkin apa, nah itu. Sama juga dengan kuanta. Jadi gagasan tentang kuanta gitu ya, itu sudah ada sejak tahun 1988. Gagasan ini tentang berdirinya lembaga ini gitu ya, oleh para foundernya, para pendiri awalnya gitu ya. Dan 88 sudah berpikir gitu ya, meng-create satu litbang untuk sekolah-sekolah di Indonesia gitu ya. Tahun 88. Ini kan jangka panjang, rumit, mungkin manfaatnya baru bisa dirasakan tahun 2000-an ke atas gitu ya. Berorientasi masa depan gitu ya. Oke, intermezzo ya. Ini mukadimah. Lalu ini kayaknya penting untuk saya sampaikan. Ini kan Coach Indra bertanya, apa Coach ruang lingkupnya? Tadi kan sudah saya beri gambaran. Berarti ya saya harus memberikan arahan di mana kita bertumbuhnya ke arah mana, kemana pengembangan yayasan, gitu kan ya. Apakah tadi mau belok kanan, belok ke bawah, belok ke tenggara gitu ya. Nah,
Yayasan dan tadi untuk memilih tadi itu harus melakukan analisa SWOT, ya. Harus melakukan studi-studi analisa, baik sosial budaya, secara ekonomi, gitu ya, lingkungan, itu seperti apa yang ini harus dianalisa, ya. Harus ada datanya. Lalu, itu namanya kebijakan strategis, ya, pemasaran. Ya. Lalu membuat strategi pemasaran, boleh dibantu oleh tim board manajemennya, itu ya. Strateginya apa? Ya ini, segmenting, targeting, positioning. Kalau yang bawah ini nggak urusannya buat manajemen dan tim sekolah lah, kira-kira gitu. Segmennya siapa, gitu ya. Ada perubahan segmen tidak, gitu ya, dengan sekolah kita. Oh, yang dulu sekolah kita create untuk kelas menengah ke bawah, gitu ya. Kita mau bertumbuh, jadi kita mau nyasar segmen menengah ke atas, gitu ya. Oh, itu kan mikir kan ya, rumit dan gimana caranya merubah segmen marketnya, ya. Nah, ini dia targetingnya, positioningnya, gitu ya. Nah, ini adalah tugas-tugas yang harus di-state oleh para pengurus yayasan sebagai pengelola yayasannya dan yang menjadi payung dari unit sekolah harus memberikan arah kemana arah sekolah kita ini, gitu ya. Nah, sehingga nanti yang punya tanggung jawab menjadikan sekolah kita menjadi top yayasan, ya. Kalau ya kita menjadi yayasan yang top of mind, ya, mindset. Jadi yayasan kita ini citranya bagus. Nah, itu salah satu tanggung jawab dari para pengelola yayasan dan board direksi. Dua ini adalah membuat bagaimana citra sekolah ini bagus. Citranya mau dibuat seperti apa? Nah, itu arah tadi itu. Yayasan mau gimana? Citranya sekolah mau dibuka arah mana? Mau dicitrakan sebagai sekolah apa? Nah, gitu. Kepada siapa? Kan di sini. Nah, ini tugasnya bawahnya, ya. Oke. Nah, ini sudah cukup. Oke. Nah, jadi sebagai intermezzo awal Bapak Ibu. Nah, di sesi yang kedua ini, coba mungkin ada pertanyaan nih, Coach. Kalau ada langsung ya. Yang sekarang sudah jam 8:30, cepat ya karena kita mulainya agak tadi ya. Ya, mohon maaf ya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu semua bisa langsung dituliskan ya. Sambil saya menyiapkan sesi yang kedua. Jadi sesi yang pertama adalah sesi tentang senam otak, gitu ya. Silakan tadi dikunyah-kunyah kira-kira. Oke. Silakan bisa dituliskan di kolom chat ya. Jangan dituliskan di dalam hati. Kita bisa membaca pikirannya. Oke. Kalau belum sampai jaya kita akan masuk ke sesi yang kedua. Saya bagi 30 menit yang kedua, gitu ya. Oke, di 30 menit yang kedua ini agak teknis supaya nanti Bapak dan Ibu malam hari ini pulang dari sini ada yang sudah bisa diimplementasikan. Mungkin beberapa sebagian sudah ada yang pernah mendengar dari saya atau teman-teman yang lain, gitu ya, dari Kuanta. Yang pertama adalah sering bertanya, kenapa ya kok orang nggak tertarik sama sekolah saya, Coach? Ya kira-kira 5 ini jawabannya. Ya pertama karena nggak butuh sekolah kita, itu. Nggak butuh, ya sekolah apa? Saya nggak butuh lah. Gitu. Yang kayak begitu saya nggak butuh. Atau nggak ada duitnya, gitu. Sekolah kita nggak ada duitnya, nggak punya duit, dananya nggak cukup. Gitu. Atau karena tidak ada yang mendesak sehingga saya harus menyekolahkan anak saya atau saya anak SMP ke SMA udah bisa milih ya. Yang mendesak saya untuk masuk ke sekolah kita, ya. Atau nggak ada keinginan, nggak ada keinginan gitu ya. Atau yang lebih parah lagi nggak ada kepercayaan, gitu ya. Dan ini makin berat. Jadi orang itu kalau menurut statistik ya itu lebih banyak bukan karena mereka tidak punya uang, sebenarnya lebih karena mereka tidak percaya dengan lembaga kita, gitu ya. Kalau misalkan mereka percaya, insya Allah berapapun juga akan dikeluarkan, kan gitu kan ya. Sama seperti kayak kita misalkan sakit, gitu ya, harus lalu kita bertemu dokter yang bisa kita percaya bahwa yang bersangkutan bisa menyembuhkan, kan, terus kita berkata berapapun akan kita selesaikan, kan gitu ya. Yang penting bisa ada kesembuhan yang paripurna. Nah sekarang nanti silakan dijawab di dalam hati, gitu ya. Kira-kira
jawaban dari atas pertanyaan ini, kalau saya nggak butuh, kira-kira gimana caranya Bapak menjelaskan bahwa sekolah saya ini dibutuhkan oleh calon wali murid itu? Kalau nggak ada uang, gimana caranya orang yang tidak punya uang bisa masuk ke sekolah saya? Atau kalau nggak punya uang ya sudah nggak usah lah, gitu kan ya. Tapi kalau ini yayasan, nah ini agak bertentangan dengan prinsip ini, gitu ya. Ya mungkin kalau boleh sedikit saran, ya ini pilihan saya. Ini ada porsi 10 sekian persen, 10% dan 20% yang memang kita memberikan beasiswa kepada anak-anak yang punya kapasitas, gitu ya. Ada yang tidak mampu. Kalau ada yang sekarang tidak terdesak untuk masuk ke sekolah saya, kira-kira Bapak dan Ibu apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mendesak para calon wali murid untuk masuk ke sekolah saya, gitu ya. Ada keinginan nggak? Kalau nggak ada, gimana caranya biar orang punya keinginan masuk ke sekolah saya? Ada kepercayaan nggak? Nah, gitu ya. Nah, gitu kan ya. Oke. Silakan. Dimunculkan berarti ya, Coach Fauzi ya. Iya. Munculkan. Kalau nggak butuh, dimunculkan kebutuhannya. Kalau nggak ingin, dimunculkan keinginannya. Iya. Kalau tidak percaya, ya dimunculkan kepercayaannya. Iya, betul. Silakan Bapak dan Ibu pertimbangkan ya. Gimana caranya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, pernyataan saya ini. Kalau orangnya nggak percaya gimana? Orang-orang yang nggak punya kira gimana? Tidak terdesak untuk kita gimana? Kalau tidak punya uang gimana? Kalau dia tidak butuh dengan program pelayanan kita gimana? Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik juga nih Coach Fauzi dari kolom chat ya. Oh ya, gimana? Mungkin agak sedikit berkaitan ya dengan yang ini. Dari Pak Abu ya, dari Pak Abu. Dia memberikan pertanyaan, sekolah swasta selalu berimage sekolah mahal, dalam tanda kutip mungkin ya. Bagaimana cara menekan biaya supaya tidak terlalu mahal, tapi sisi kualitas tetap bisa dikedepankan. Nah, ini kan berkaitan dengan tidak ada uang tadi berarti kan ya pasarnya ya. Ya. Ini saya teringat salah satu cita-cita pendirinya KPI ya, Coach Fauzi ya, pendirinya Quanta ya. Punya sekolah yang gratis, gurunya makmur semua, gitu kan ya. Operasional bisa jalan, pendidikannya berkualitas, gitu kan. Nah, ini bisa dibantu dijelaskan nggak nih, Coach Fauzi, gimana nih caranya gitu ya? Ya, itu harapan para pengurus yayasan, Pak. Gitu. Cuman unik ya di Indonesia ini, ya ini akan kita jawab ya. Medianya kan para pengurus yayasan kan adalah orang-orang yang punya kelebihan material gitu ya, lalu dia kalau sekarang filantropi gitulah kira-kira ya, lalu membuat yayasan untuk membantu negara gitu ya, proses mendidik anak generasi bangsa gitu ya. Sehingga ada porsi-porsi untuk tadi yang disampaikan oleh Pak siapa namanya, Pak Abu tadi itu kan ya, emang idealnya kan begitu. Cuma saya sekarang di Indonesia ini banyak sekolah swasta yang yayasannya ya tidak tidak punya material yang lebih-lebih gitu ya. Malah ada beberapa yayasan yang kebun usus gudel hidupnya dari unit-unit sekolahnya. Ya mohon maaf. Oke. Nah, bagaimana solusi yang bisa kita tawarkan, jalan tengah lah kira-kira gitu ya. Jadi kan bentuk idealisme kan. Kalau bisa bayarnya gratis gitu ya. Kemudian gurunya berkualitas, pembelajarannya sip gitu ya. Jos semuanya gitu ya. Kemudian hasil anak didiknya mantap-mantap. Nah, cuman kan masalahnya untuk dapat itu kan perlu ini kan berbudget gitu ya. Sudah kelihatan share screen saya, Coach? Sudah tadi sempat kelihatan. Oh, sudah. Ini hilang lagi. Oh, oke. Sorry. Iya. Ini menarik ini Coach Fauzi. Karena kadang ada juga yang bertanya gini Coach Fauzi. Duluan mana? Sekolah yang berkualitas atau sekolah yang banyak muridnya gitu ya? Murid dulu atau kualitas dulu? Dulu saya pernah menyampaikan di pertemuan yayasan sebelumnya ya, bahwa tadi penelitian di Surabaya waktu itu ada satu, saya ulang lagi dia,
Ya, sudah pernah dengar. Ada 4 kuadran, Pak, sekolah itu. Di sini ada yang peduli pendidikan, saya tulis ya. Peduli pendidikan. Mohon maaf ya, tulisannya jelek. Lalu di sini punya duit, punya uang. Berarti di kuadran 1 sini ada orang yang peduli pendidikan, ya kan, punya duit uang. Ya. Lalu di sini ada yang tidak peduli pendidikan, ya, peduli pendidikan, tapi punya duit. Uang. Nah, Ya. yang di sini tidak punya duit, ya tidak peduli pendidikan, ya tidak punya duit. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian yang di sini berarti peduli pendidikan, tidak punya duit, punya duit. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Abu, gimana coach caranya? Kan tadi semua sekolah saya ini mau yang punya duit, mau yang tidak punya duit, gitu kan ya? Itu bisa masuk kan gitu kan pertanyaannya kan? Ya, betul. Bayarnya murah kan? Nah, syukur-syukur malah Bapak nyasar yang sini, tidak punya duit, tidak peduli pendidikan. Mantep, inilah yayasannya mestinya di sini, kerja-kerja yayasan kan ya. Ya kan di sini kan membantu orang-orang yang memang tidak punya uang, tidak punya mungkin latar belakang pendidikannya tidak bagus sehingga kehidupannya meningkat dengan adanya pendidikan yang kita create. Cuma kan masalahnya kita ada keterbatasan dana-dana operasional, gitu kan ya. Nah dibagi Pak, kalau kita tidak bisa ideal ya kita bagi. Mau yang mana gitu ya. Misalkan di sini 60%, sini 40%, ya kan? Atau mau berapa lah diatur. Mau ngambil yang mana? Pak Abu mau yang mana? Mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, apa nomor 4 Pak yang diambil Pak sekolahnya Pak? Apa 1, 2, 3, 4? Ya apa, semua ada konsekuensinya tentu kan. Boleh dituliskan mungkin di kolom chat. Ya, kita siap tidak dengan konsekuensi itu, gitu kan ya. Yang mana yang mau diambil ya. Oke. Silakan. Halo Pak, sudah jawab Pak Abu. Halo Pak Abu. Belum. Pak Abu bisa bergabung bersama kita kah Pak Abu? Pak Abu harus bertanggung jawab ya, karena bertanya harus bisa. Oke. Terus kan strateginya kan, oh ini sudah nyala. Ya, sudah bergabung nih. Halo Pak Abu. Oke, kita spotlight dulu. Pak Abu Haidar. Selamat malam Pak Abu. Oh, mikrofonnya belum sudah aktif tapi kok belum masuk suaranya ya di saya. Atau mungkin sudah masuk. Atau mungkin di kolom chat tidak apa-apa Pak Abu. Ditulis saja. Pilih yang mana Pak? 1, 2, 3, 4 apa yang mana Pak? Yang mana ya? Oke. Mau yang punya peduli pendidikan punya duit, apa tidak peduli pendidikan punya duit? Nah itu ya. Oke lah, misalnya nanti Pak Abu tadi kan kepengen yang nomor 3 tadi kan ya, tidak punya duit, pendidikan. Ini benar-benar pengurus yayasan kalau ini. Maka tugasnya adalah ini Pak, tugasnya Pak. Ada juga Pak, kita punya lembaga pendidikan yang gratis 100% Pak, biaya hidup dan biaya biaya belajarnya. Ya. Gimana cara dapat duitnya, operasionalnya? Ya, ini caranya begini. Ini kan sekolah Pak. Bapak berarti harus mengembangkan 2 unit sayap. Yang pertama mengembangkan sayap bisnis, yang kedua mengembangkan unit sosial. Gimana coach maksudnya bisnis ya Bapak berarti harus bikin perusahaan, apa bikin CV, bikin PT, apa bikin CV, atau membuat badan usaha yang lain, mungkin unit dagang atau apa, mau mungkin investasi di franchise tertentu ya, yang keuntungannya 99% untuk
mensupport sekolah. Ya. Apakah bisa coach yayasan punya badan usaha? Bisa. Ya. Nanti bisa dibaca undang-undang yayasan. Kemudian atau kalau nggak bisa ya sosial. Mungkin di sini membuat ambil lembaga, ambil zakat, gitu ya, atau membuat badan wakaf, gitu ya, atau membuat BMT, gitu ya, macam-macam kan ya. Buat yang lain ini sosial yang lain pun juga boleh ya, untuk mendukung ini pengembangan sekolahnya. Gitu. Ini kalau mau sehat kira-kira begini. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Abu tadi ya, Mas Indra ya. Nah, saya kira sudah terjawab kan. Gimana caranya sehat coach ya tadi itu. Oke. Ini malah yang saya jawab pertanyaannya orangnya hilang. Ya sudah, tidak saya lanjutkan jawabannya. Ya, saya menjawab pertanyaan saya sendiri. Saya berarti lanjutkan materinya aja coach ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lain coach? Jadi kalau enggak saya lanjutkan dulu ya. Suaranya masih ke mute ya coach Indra ya. Oh, mohon maaf ya. Oke. Saya ngomong sendiri berarti ya. Ada pertanyaan coach, tapi kayaknya lanjut ke materi dulu aja ya, karena waktunya juga sudah. Gitu ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa wali murid Anda pergi, Pak? Pergi itu bisa jadi begini. Pergi memang pada saat di jenjang yang sama. Saya barusan saja ada saudara saya kan, saya merekomendasikan 4 anaknya itu masuk ke salah satu sekolah. Sekarang yang 2 sudah pindah karena tidak ya karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan layanan yang diberikan, tidak sesuai intinya pindah. Bisa pindah di unitnya atau bisa pindah. Kenapa dia tidak pindah dari, misalkan kita punya unit beberapa jenjang ya, SD, TK gitu ya, SD, SMP. Mengapa yang dari unit SD ke SMP ini tidak banyak repeat ordernya, gitu kan ya? Paling tidak mestinya bisa 70% saja lah, udah bagus gitu ya. Syukur-syukur bisa 80%. Kalau dari TK ke SD ini sangat mungkin 100% sangat mungkin ya. Kalau memang tidak ada force major tertentu gitu ya, bisa naik semua tuh. Tapi misalnya SD ke SMP gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir orang tuanya sama kita 6 tahun gitu ya. 6 tahun sama kita kan gitu kan ya, kok bisa kita influence, Pak ayo ke SMP saya, kok nggak mau, kira-kira kenapa gitu ya. Padahal udah 6 tahun nih hubungannya. 6 tahun tuh harusnya udah jadi keluarga sendiri ya ke Saudi ya. Ya TK aja kan dia cuma 2 tahun kira-kira kan ya. Kalau mungkin ada playgroundnya berarti bisa 3 tahun 4 tahun ini. SD aja 6 tahun loh dia membangun hubungan persaudaraan dengan kita sekolah gitu ya. Kok bisa malah dia nggak bisa ke SMP kita gitu kan ya. Salah satu faktornya bisa jadi ini, karena tidak paling tinggi karena tidak mendapatkan layanan yang spesial. Ini saya ambil dari penelitiannya di Harvard. Saya belum menemukan di Indonesia, tapi bisa kita jadikan acuan lah. Tidak mendapatkan layanan yang spesial. Artinya kita penuh dengan keyakinan bahwa orang-orang yang ketika kita bikin SMP, kita yakin bahwa orang-orang di SD ini akan langsung ke SMP gitu kan ya. Udah yakin gitu loh, sudah karena udah lama dengan kita sehingga merasa tidak perlu ada satu yang layanan spesial gitu kan. Ya sama juga dengan kita memperlakukan saudara kita gitu kan ya. Kalau kita saudara tapi merasa kok dia tidak kita perlakukan ada sesuatu yang spesial, nah kan dia pasti juga acuh tak acuh dengan kita kan ya, meskipun hubungannya udah lama mungkin. Dia pasti lebih nyaman dengan tetangganya yang meskipun dengan saudara karena sering ngasih makan gitu kan ya, tukar-tukaran makanan ya gitu. Hubungan emosionalnya lebih kuat. Bisa jadi karena Bapak dan Ibu tidak membangun hubungan emosional yang kuat gitu ya. Maka kalau dari unit SD ke SMP-nya selain karena ada faktor yang lain ya, nah itu berarti karena tidak mendapatkan layanan yang spesial. Dan ujung tombaknya kalau di SD berarti wali kelas gitu ya. Coba disurvei di SD itu, kalau punya SD ya dan punya SMP, dan dari SD ke SMP-nya kok naik sedikit, coba disurvei. Tanyakan pada wali, bagaimana pelayanan wali kelasnya? Dari 1 sampai 5 kasih skor berapa? Salah satu item pertanyaan itu, bagaimana pelayanan wali kelas? Saya punya kecurigaan di situ. Ya. Karena ujung tombaknya SD itu di situ. Dan layanan itu ya di wali kelas tadi itu. Ya, kalau guru SD ya. Coba di cross check survei. Bagaimana pelayanan kepala sekolah, pelayanan wali kelas gitu ya. Bagaimana?
Jadi mereka memahami gurunya keluar masuk, wali kelasnya gonta-ganti dan seterusnya. Itu berpengaruh. Gitu. Oke, next saya lanjutkan. Yang pindah karena keluhan tidak tertangani 14%, ini komplain ya, yang marah-marah apa karena anaknya ini ya. 9% karena pindah ke sekolah lain, cuma 9%. 9% pindah domisili karena pindah kota, pindah tugas ayah bundanya ini. 68% karena tidak mendapatkan layanan yang spesial. Mereka diperlakukan ya biasa saja lah gitu. Oke. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi nanti saya akan share apa sih kebutuhan-kebutuhan yang mendasar yang diperlukan oleh mereka gitu. Nah sekarang saya akan mulai malam hari ini yang bisa dibawa pulang ya. 12 jurus promosi sekolah gitu. Karena ada yang tanya gitu ya, ini bisa langsung dipraktekkan kalau ini. Yang pertama adalah publisitas atau press release gitu ya. Fungsinya adalah apa? Untuk membangun awareness sekolah gitu ya. Implementasinya gimana coach? Bisa ini. Yang pertama bisa melalui press release, yang udah bisa menulis buku ya. Tujuannya awareness ya, membangun kesadaran tentang keberadaan sekolah kita. Gitu. Harus diperbanyak bikin press release gitu ya. Saya punya teman kepala sekolah di Muhammadiyah, itu saya sering bikin press release-nya itu. Bagus sekolahnya. Ada apa-apa sih bikin press release itu. Tujuannya apa? Supaya muncul di pencarian Google gitu ya. Jadi kalau di searching di internet itu berita-berita tentang sekolah kita banyak gitu. Karena kita rajin memberikan press release gitu. Nah, press release-nya itu bisa di website sekolahnya sendiri atau ke portal berita-berita online yang ada gitu kan ya. Supaya apa? Membanjiri informasi di gadget kita ini tentang sekolah kita gitu ya. Press release ini. Nah, harus bikin press release gitu kan. Yang apa? Yang emosional, yang mengejutkan, yang heboh, yang kontras, inspirasional. Kalau mau yang menarik. Lalu kirim kepada beberapa portal berita online gitu ya. Ya kalau mau, biasanya wartawan tuh kalau di Surabaya ya, Jawa Timur lah khususnya. Kalau beritanya menarik, ya dia akan datang nyari kita gitu ya kalau eventnya. Tapi kalau enggak ya kita harus mengeluarkan budget memang gitu kan ya. Ya sekitar 150 sampai 200 ribu lah satu kali press release itu kan ya. Nah itu kalau mau masuk ke berita portal online ya, atau mau di website kita juga boleh. Lalu kalau misalkan kita yakin event kita bagus, ya kita kasih aja ke portal berita online yang tinggi, kita kirim surat, dalam surat pengantar kita kasih tuh portal berita yang paling cepat merespon ini yang saya ambil. Terus saja saya ngirimkannya ke banyak portal berita yang paling cepat dan akan saya ambil izinnya untuk melakukan rilis berita ini. Gitu. Follow up dengan telepon. Jadi kalau media itu nggak bisa harus tetap di telepon orang. Menulis buku, nah ini penting awareness ini. Salah satunya adalah publisitasnya bisa dengan menulis buku. Saya agak cepat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang jurus yang kedua apa coach? Jurus yang kedua, nah ini referral, mengoptimalkan wali murid. Nah, jadi reseller. Ini namanya jadi reseller. Gimana caranya coach? Ya sistem insentif. Insentifnya coba perlu diidentifikasi ya, tidak harus selalu dengan uang gitu ya. Kadang ada yang perlu pendekatan personal saja sudah cukup gitu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu, apakah harus wali murid? Tidak gitu ya. Referralnya tidak harus wali murid, siapapun yang dia itu mau jadi referral kita atau bahasanya merekomendasikan sekolah kita, nah itu kita harus cari. Coba Bapak dan Ibu identifikasi, minta kepala sekolahnya mengidentifikasi mana orang-orang yang punya potensi didengar oleh orang lain, yang sering mengenakan sekolah kita tanpa kita minta gitu ya. Nah, referral namanya strateginya, atau ya jadi reseller juga boleh lah istilahnya gitu. Kemudian yang ketiga saya cepat-cepat ya bisa dapat semua. Endorsement, nah ini mengoptimalkan key person atau influencer untuk membantu mempromosikan sekolah kita. Caranya kenapa? Ya karena ini orang Indonesia itu secara masih fanatik pada person atau tokoh gitu ya. Terutama kalau Bapak dan Ibu punya sekolah baru,
Nah, ini harus ada tokohnya yang dalam tanda petik kita kapitalisasi ketokohan beliau untuk membantu mempromosikan sekolah kita. Di daerah-daerah tertentu masih sangat efektif gitu. Begitu yang bersangkutan bilang, ayo sekolah di sini, nah itu geruduk yang didengar lah. Atau yang lain, bikin testimoni gitu ya, buatkan video untuk bikin testimoni, nah, dijadikan kalau istilah sekarang ya endorsement, jadi brand ambassador gitu ya. Nah, jadi cari-cari key person, Pak. Nah, boleh misalkan alumni kita yang sudah jadi tokoh gitu ya. Nah, jadi tokoh cari tokoh yang selaras, Pak, yang tidak kontroversial gitu ya. Yang kalau kita menggandeng yang bersangkutan bisa mendongkrak citra sekolah kita. Nah, ini perlu direkati. Ini tugas pengurus yayasan di sini, bernetworking ini, mencari orang-orang yang bisa membantu untuk menaikkan citra sekolah. Salah satunya melalui teknik endorsement gitu ya. Dan sekolah banyak yang pakai ini di tahun-tahun pertama. Cukup efektif di beberapa daerah di Indonesia. Ya. Kemudian yang keempat, yang bisa jurus yang keempat adalah advertising. Nah, ini yang paling banyak dilakukan oleh sekolah biasanya. Nah, padahal advertising di sini tuh cuma awareness saja. Awareness, meningkatkan kesadaran saja gitu loh. Misalkan ya kayak Bapak aja lah, ini Coach Indah sering mencontohkan ya. Lihat iklan sebut merek gak apa ya, iklan mie instan tertentu gitu kan ya. Di pinggir jalan ada billboard, rasa terbaru kan nggak mungkin kan ya, habis lihat terus langsung mampir ke minimarket terus beli gitu kan, enggak kan ya. Kan enggak kan ya, juga nah, awareness. Sama juga kan ketika Bapak dan Ibu melihat Bapak yang pasang billboard atau spanduk sekolahnya kan, orang nggak langsung belok ke sekolahnya daftar kan, enggak kan. Hanya untuk awareness kan, dia pasti akan cross check kan, satu buka websitenya, tanya kepada salah satu wali murid yang menyekolahkan anaknya di situ, cari informasi tentang media sosialnya, mencari informasi tadi di websitenya dia, buka YouTube, cari itu. Jadi yang kita lakukan, kita melakukan advertising di televisi, portal berita, majalah, spanduk, brosur, bikin pasang billboard, radio, stiker kendaraan, kartu nama, internet, hadiah, merchandise, copywriting skill yang diperlukan itu awareness. Masih ada tahapan selanjutnya untuk dia bisa menjadi siswa kita gitu ya. Ini hanya meningkatkan kesadaran orang aja. Oh, ada loh sekolah itu. Oh, sekolah A sekarang lagi buka pendaftaran loh gitu. Dan tadi nggak ujuk-ujuk habis lihat spanduk langsung dia belok ke sekolah kita, Pak saya daftar kan, enggak. Ada proses yang harus dilalui gitu. Nah, itulah fungsi dari advertising atau iklanan gitu ya. Jadi hanya menaikkan awareness gitu ya. Sama juga kadang datang sekolah, Pak saya sudah pasang spanduk Pak, 50 spanduk sini kok ini gitu ya. Ya memang dia hanya meningkatkan awareness saja gitu. Oh, orang tahu ada loh sekolah ini ternyata gitu di sini ya itu. Nah. Oke. Selanjutnya jurus yang kelima gitu ya. Nah, direct mail. Nah, ini. Mengoptimalkan database WA broadcasting, database email broadcasting gitu ya. Direct mail. Jadi kita melakukan. Nah, sekarang boleh saya bertanya kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu punya berapa kontak WA yang terkelola dengan baik, minimal ya sudah terdatabasekan di mana, di Excel-nya atau di spreadsheet-nya, sekian ribu kontak orang tua atau calon wali murid gitu ya yang akan menyekolahkan. Misalkan kita punya SD, berarti punya database nomor HP orang tua wali murid yang punya anak usia TK. Nah, coba jawab, Coach. Coba ditanyakan di kolom chat, Coach. Oke, silakan. Bisa dituliskan langsung ya di kolom chat ya. Punya berapa? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya SD ya berarti punya database wali murid yang punya anak usia TK berapa? Kalau SMP berarti punya berapa database orang tua yang punya anak usia SD, begitu pula SMA punya berapa database anak yang orang tua yang punya anak di usia SMP dan seterusnya ya. Nah, tuliskan ya. Hampir 1.000. Berarti kurang 1 mungkin ini kan. Hampir kurang 1 mungkin ya. 999. Terima kasih banyak Bu Sari. Hampir 1.000 parent, Coach. Wah, mantap.
1.000 ini berarti kalau suami istri berarti 500 ya. Enggak ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Sari. 1.000. Oke. Itu yang pertama ya. 1.000 ya tadi Pak Mas, 1.000 ya. Ya. Kurang. Ini kalau 1.000 kurang. Anggaplah probabilitasnya 10%, ya kan ya. 20% lah saya naikkan. Berarti cuma 20 orang nanti. Mestinya lebih dari ini ya. Paling tidak ya 1:100 lah. Kalau saya biasanya ekstrim, 1:1000 saya. Jadi dari 1.000 itu yang mendaftar 1 orang. Ekstrimnya gitu. Tapi kalau nggak mau ekstrim ya 1:100 lah. Jadi kalau punya kursi 80, berarti harus punya tadi 1:100 kan? Ya kan sih ya. Jadi harus 8.000 minimal kontak. Itu berarti update setiap tahun ya Gus Fauzi? Ya ini kan ada ini kan tadi yang apa namanya yang update nanti ada di selanjutnya tuh. Jurus selanjutnya. Jadi yang update ya ini yang database-nya update terbaru. Jadi 1.000 tadi update apa enggak? Itu. Jangan-jangan dari update 2 tahun 3 tahun yang lalu gitu kan. Sekarang anaknya sudah naik jenjang. Oke, ini penting. Ini salah satunya. Terus siapa lagi coach selain wali murid? Yaitu adalah key person. Key person. Kalau punya unit SD, berarti harus punya itu kontak para kepala sekolah TK. Kayak kemarin saya di Demak, itu saya minta untuk mengumpulkan, karena kan kita punya SD ya, itu untuk mengumpulkan kontak-kontak kepala sekolah TK. Makanya kita bikin acara tuh, ya, ngundang para kepala TK. Sebenarnya tujuannya biar dapat nomor HP-nya aja gitu. Kita bikin seminar, nanti ada jurusnya yang nomor 11 gitu ya. Kepala TK gitu ya. Kalau untuk SMP harus punya nomornya kepala SMP sama guru kalau sama guru BK-nya kalau punya SMA. Punya SMA ya berarti punya kontak kepala harus punya kontaknya kepala SMP sama guru BK-nya. Karena kan guru BK biasanya dekat kan dengan anak-anak dan punya database-nya anak-anak kan. Nah, itu yang kita ambil nanti. Terus dosen harus berbasis copywriting. Belajar ilmu copywriting ya. Copywriting atau hypnowriting. Bagaimana membuat tulisan kita ini menghipnotis orang. Nah, itu. Bahan-bahan edukasi yang menarik, follow up dengan telepon. Nah, jadi ini harus dikombinasikan. Jadi kalau punya tertarik harus telepon. Polanya adalah 9 edukasi dan 1 promosi, 9:1. Gimana coach maksudnya? Berarti 9 kali edukasi baru 1 kali promosi. Jadi 9 edukasi itu apa sih coach? Edukasi adalah mengirimkan ya konten-konten yang bermanfaat. Itu bisa audio, video, visual, desain grafis itu juga bisa. Yang tidak promosi, seringnya kan begini teman-teman kan, kirimkan flyer PPDB gitu ya. PPDB aja gitu kan ya. Kan orang ini punya prinsip Pak, gitu ya. Orang itu tidak suka dijuali tapi suka membeli. Maka tugas kita adalah betul kan ya, yang ibu-ibu biasanya ya, nggak suka dijual itu ada sales datang ke rumah tuh nggak suka, terganggu betul. Tapi suka membeli, lo kan unik kan ya. Nggak suka dijual tapi suka membeli. Maka tugas kita adalah tugas kita adalah menyadarkan dia supaya dia mau membeli ke kita gitu. Jadi kita tidak memaksa untuk membeli, menawari silakan beli enggak. Tapi menyadarkan dia bahwa dia harus membeli ke kita loh. Nah, itu lewat edukasi. Polanya 9:1 gitu ya. Direct mail nama jurusnya. Kemudian nomor 6. Jam berapa, Coach? Ini masih ada 3 menit lagi, Gus. Ya. Direct partnership gitu ya. Okay. Bentuk tim partnership khusus. Nah, ini kalau memang sekolahnya sudah besar, siswa sudah banyak, ya bisa Pak khusus rekrut tenaga partnership atau tenaga penjualan, nah istilahnya kita kalau di perusahaan. Tenaga penjualan yang dia hari-hari tugasnya adalah
ini melakukan sales magic ini. Nah, jadi menawarkan kepada orang tua, ya bisa melalui telepon, bisa melalui program-program, melalui direct mail gitu ya. Jadi membentuk tim direct partnership. Ya. Jadi berjualan secara langsung, dia keliling visit to visit, door to door untuk ini kan ya, mengenalkan sekolah kita, presentasikan, menemui key person. Ya, memang salesnya sekolah kita lah kira-kira gitu ya. Nah, ini namanya tim partnership gitu ya. Nah, kita buat tim, kalau emang secara keuangan yang stabil ya kita bisa berdayakan ini. Kemudian yang ketujuh adalah direct agent. Ini yang boarding ya. Tadi kan ada yang pesantren ya, boarding ya, setelah boarding. Nah, salah satunya bisa begini, Pak. Memperbesar jangkauan. Karena kalau boarding kan seluruh dunia kan sebenarnya kan. Kalau sekolahnya berasrama kan gitu. Nah, caranya adalah buka agen, salah satunya buka agen. Kalau buka agen dalam satu kota itu jangan satu, minimal 2, biar ada kompetisinya. Agennya itu. Terus berikan insentif yang menguntungkan kalau mendatangkan siswa gitu. Kemudian yang ketiga adalah berikan dana marketing awal untuk agen berkreasi. Jadi disupport, Pak. Misalnya ini Pak, saya buka agen, oh siap. Ini saya beri 2 juta. Nah, ini ya. Tapi jangan itu tuh kalau untuk apa-apa jangan, tapi dia harus membuat mengajukan proposal gitu ya, programnya apa, nah, nanti baru kita kasih pendanaannya. Kemudian pelajari pola agen yang baik performanya, ditiru, lalu dibuatkan satu panduan untuk agen-agen yang lain sehingga bisa sukses semua agen itu kan gitu. Jadi kalau punya boarding, salah satu strateginya bisa menggunakan direct agen, bisa buka agen di setiap kota gitu ya. Beri insentif, berikan dana marketing awal, ajukan proposal yang bersangkutan, berikan pendanaan, biarkan mereka berkreasi dengan programnya. Nanti kalau sukses, tiru agen yang lain untuk ikuti polanya. Kemudian yang ke-8, host beneficiary. Nah, ini yang harus agak mikir biasanya. Jadi menawarkan layanan langsung kepada pelanggan atau organisasi atau sekolah atau perusahaan di mana ada kesamaan market gitu kan ya. Sederhananya begini, biar analoginya gampang ya. Saya jualan apartemen mewah, saya jualan mobil mewah. Kira-kira siapa yang bisa saya ajak kerjasama? Yang segmen marketnya sama? Kan orang yang berjualan apartemen mewah, iya kan ya? Karena yang bisa membeli mobil mewah ya kira-kira mirip-mirip lah karakteristik orangnya ke orang yang beli apartemen, gitu kan ya? Bisa kita kerjasama nih, orang yang beli apartemen ini kita kasih voucher khusus untuk dia mungkin melakukan kita jadwalkan untuk test driver kendaraan mobil mewah yang kita miliki gitu kan ya. Nah, jadi ada kerjasama dengan yang berlintas bidang gitu. Sama juga dengan sekolah. Siapa yang bisa dilakukan? Ya posyandu bisa. TK bisa kerjasama dengan posyandu. Gimana caranya? Wah, misalkan begini. Kan kalau di tempat saya kan rumah saya Sidoarjo ya, masih aktif kan posyandu itu kan ya. Mereka adalah orang-orang yang paling salah satu orang yang paling dekat dengan para ibu-ibu gitu kan ya. Karena ada layan-layan kan, hampir tiap bulan itu didatangi rumah saya kan gitu. Kasih vitamin, kasih ini, didata kondisi anaknya yang masih balita gitu. Nah pada saat dia datang kan bisa kerjasama, ada layanan tambahan misalkan untuk posyandu ini mendapatkan layanan kelas tambahan edukasi tentang kesehatan anak oleh SD oleh TK atau orang yang tergabung dalam posyandu ini mendapatkan voucher khusus gitu kan ya untuk mendaftar di sekolah A. Nah itu atau bisa create program-program yang lain gitu kan ya. Dengan rumah sakit, klinik dan seterusnya. Dengan belajar nomor 3. Nah ini masih ada yang lain tidak saya tuliskan. Silakan bawa berkreasi. Prinsipnya kolaborasilah dengan banyak pihak gitu. Kemudian yang ke-9 percepat telemarketing. Nah, ini telepon. Maka ini yang kuat di sini. Tadi di Coach Indra kan building listnya harus ada yang sesuai dengan target market dan update gitu kan ya. Kalau kita menyasar orang yang peduli pendidikan dan punya uang, ya berarti harus kontak-kontaknya harus sesuai dengan segmen itu. Nah orang-orang yang punya secara ekonomi menengah ke atas kan kira-kira kan gitu. Dan update datanya. Nah gitu ya. Yang ke-10 joint venture. Ini bisa nih sister school, pembayaran sekolah bersama, misalnya minta potensial gitu ya.
Kalau ada sekolah-sekolah kerjasama dengan sekolah tertentu, Pak, kalau ada kan kemarin yang kita eh, kalau nggak diterima di SDA, nanti tolong direkomendasikan Pak ya di SDB. Nah, SDB ini miliknya kita gitu. Nah, itu kan ya. Karena sekolah baru, jadi kan masih cari siswa gitu kan ya. Kebetulan marketnya sama gitu ya. Kalau nggak diterima di SDA, bisa Pak ya, tolong ini langsung direkomendasikan ke SDB. Nah, bentuk sister school-nya bisa seperti itu atau yang lain gitu ya. Kemudian pameran sekolah bersama, kalau punya unit TK, SD, SMP, SMA ya bikinlah pameran bersama supaya lebih efisien. Jadi bersama dengan mitra potensial. Nah, ini bisa digali nanti siapa yang bisa diajak kerjasama untuk joint venture. Nah, kemudian yang ke-11 seminar. Ini efektif, beberapa kali saya lakukan juga. Nah, ini seminar kepada siapa? Kepada key person, calon wali murid dan key person. Tadi beberapa bulan yang lalu ya, saya dengan Coach Indra, nah ini ngadakan seminar nih, saya isi guru-guru kepala sekolah TK, nah gitu, karena kita mendirikan SD gitu. Nah, ini saya kumpulkan, saya isi training, saya isi kelas sampai intinya mereka benar-benar dalam tanda petik terpesona gitu kan ya, lalu gitu. Nah, kita sampaikan maksud dan tujuannya apa yang bisa kita kerjasamakan gitu kan. Sama-sama menguntungkan kan gitu. Lalu ada MOU khusus gitu kan ya dengan yang bersangkutan. Calon wali murid bikinlah event, parenting dan lain, kelas-kelas kesehatan dan seterusnya gitu ya. Datangi komunitas-komunitas yang memang di situ ada lumbung market kita. Jurusan ke-12 ini canvassing atau booth, pameran sekolah, gelar karya sekolah, open school dan lain seterusnya. Ini tidak saya tulis semuanya. Prinsipnya adalah pakai kurang. Kalau menjalankan booth ini efektif jika dilakukan pada target market yang tepat, gitu kan ya. Nah, saran saya Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke mall, lalu di situ ada pameran-pameran sekolah, normally saya udah pernah tanya nih ke orang-orang ya, yang dikunjungi adalah mana yang dikunjungi stand sekolah dengan pengunjung teramai, ya ramai. Saya kasih tipsnya Pak, kalau ke pameran coba Pak datang ke tong sampah Pak. Lihat Pak, brosur sekolah mana yang paling banyak dibuang oleh orang. Berarti brosur itu dibuat hanya untuk dibuang di tempat, hanya untuk diletakkan di tempat sampah. Jadi jangan bikin brosur kayak gitu. Berarti informasinya nggak bermanfaat, dibuang sama orang tua kan gitu. Jadi sekarang coba diintip tempat sampah itu. Brosur sekolah mana yang paling banyak dibuang orang. Jangan bikin brosur kayak gitu. Jadi dibuat habis-habis ya dicetak hanya untuk diletakkan di tempat sampah. Nah, kayak gitu. Yang ke-12. Oh, udah 11 ya. Oh, oke. Okay. Nah, yang ke-12 ini. Nah, next time ya. 6 usaha marketing sekolah gitu kan ya. Gimana caranya coach memperbanyak lead calon wali murid gitu ya. Siswa. Bagaimana membuat calon murid siswa menjadi wali murid, sudah gimana caranya ada calon terus bisa segera jadi wali murid. Gimana caranya biar wallet share wali muridnya tinggi. Jadi maksudnya wali murid bisa mengeluarkan dana tambahan sekolah kita, bagaimana tipsnya gitu ya. Bagaimana mempersering pendaftaran gitu ya. Bagaimana memperbanyak wali murid yang memberi referensi gitu ya. Jadi referral tadi gimana caranya. Bagaimana meningkatkan income sekolah next time ya. Soalnya kita akan diskusikan di lain kesempatan ya. Saya kira itu coach ya. Ini. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Mohon maaf waktunya berlebih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Coach Fauzi ya. Kita beri tepuk tangan dong buat Coach Fauzi ya. Luar biasa malam hari ini. Banyak banget ilmunya ya. Sampai luber-luber ini. Ini kalau dicatat semua tadi banyak poin-poin pentingnya ya. Termasuk salah satunya adalah 12 step tadi nih. Wah, ini kalau diimplementasikan insya Allah dampaknya juga dahsyat ini ya. Nah Bapak Ibu semua, materinya boleh berbagi Coach. Ini tergantung Coach Fauzi ya. Ya, nanti saya share ke Bapak dan Ibu. Oke. Saya ke teman-teman biar di podcast. Nah, baik Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu semua yang ingin untuk mendalami
proses belajar tentang marketing sekolah, marketing lembaga gitu ya. Kami sudah membuka kelas di akhir bulan ini. Silakan Bapak Ibu semua bisa kunjungi langsung link yang kami bagikan di kolom chat ya. Silakan bagi teman-teman yang ada di YouTube juga boleh langsung diklik link yang ada di kolom chat ya. Nah, di event ini kami mengajak pada seluruh Bapak Ibu semua yang ingin serius dalam memasarkan sekolahnya, memarketingkan sekolahnya. Kami akan dengan senang hati untuk bisa mendampingi, membersamai Bapak Ibu semua. Dan kami pastikan setelah ikut bootcamp ini, siswanya bakal naik gitu ya. Kami akan menggaransi itu dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikuti prosesnya, mengikuti kegiatan itu dengan semangat dan dengan senang hati gitu ya. Silakan langsung bisa diklik, langsung bisa delegasikan siapa kira-kira yang bisa berangkat ya dari teman-teman yang ada di sekolahnya masing-masing. Oke, terima kasih banyak Coach Fauzi. Ada closing statement mungkin Coach Fauzi. Sebentar, apakah ada pertanyaan yang belum saya jawab? Kalau pertanyaan ini ada sebenarnya ya. Ada beberapa sih tadi ya. Mau dijawab semua atau gimana ini? Ya, boleh dibacakan. Saya bacakan nanti mungkin dijawab langsung diresum gitu aja ya kayaknya. Ya. Oke. Yang pertama, ini dari atas tadi ya. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan atau wali murid? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada pertanyaan lagi. Sekolah saya benar-benar tidak ada uang. Dana dari bos, Bobda, itu pun masih kurang untuk operasional dan gaji guru. Sekolah sudah berusaha mengadakan kegiatan-kegiatan yang diberikan kepala sekolah, di mana Kepseknya pernah memimpin sekolah semi internasional dan sekolah juga memberikan bantuan biaya 100% kepada anak yatim, di mana ada 6 anak yatim. Anak duafa dicarikan donatur dan sampai sekarang kami masih kesulitan untuk mendapatkan murid. Kekurangan di manakah kami coach? Maksudnya kekurangan kami di mana? Maksudnya gimana lagi sih ini harusnya gitu kan? Mungkin ya. Saya jawab satu persatu aja dulu, Coach. Oh gitu. Oke, silakan Coach Fauzi. Mohon maaf. Jadi pertama kan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepercayaan wali murid ya. Wali murid ya. Di antara yang lain gitu ya. Salah satunya adalah kalau Bapak ingin meyakinkan orang itu dengan mengurangi keraguan kan ya. Salah satunya dengan assurance, dengan teknik assurance. Kalau di dalam layanan assurance ada 5 kan, tangible, empathy, reliability, responsibility, sama assurance. Idealnya 5-5-nya ini diterapkan Pak. Minimal yang assurance, jaminan mutu gitu ya. Jaminan mutu. Jadi sekolahnya harus menerapkan QA, yang kemudian harus kalau bisa Bapak bersertifikat tertentu sekolahnya, misalkan ISO gitu ya. Kemudian menerapkan top brand gitu ya, masuk top 1000 SMA sekolahnya gitu kan ya. Kemudian mungkin membuat rekor muri gitu kan ya, sehingga diakui nih banyak pengakuan dari lembaga-lembaga yang kita untuk menyatakan keyakinan kita. Sama halnya seperti kita makan gitu kan ya, di satu tempat gitu ya, kan indikatornya kan 2 kan. Pertama, makan ini enak karena pertama adalah salah satunya karena di situ banyak orang berkumpul makan kan gitu kan ya. Jadi orang yakin ini enak gitu kan ya. Itu bisa. Nah, jadi kita harus banyak mendatangkan siswa. Caranya gimana? Berarti tadi pakai strategi marketing. Jadi harus investasi di marketing sekolah supaya pendaftarannya banyak. Begitu siswanya meningkat, kepercayaan meningkat. Dan yang kedua adalah strategi dengan tadi itu menciptakan satu pengakuan gitu kan ya. Pengakuan berarti harus berprestasi kan sekolahnya kan. Di awal berarti kita harus berinvestasi di SDM. Jadi pilihannya Bapak adalah Bapak mau berinvestasi di marketing sekolah atau berinvestasi di SDM sekolah, dalam hal ini berarti guru dan kepala sekolah dan lainnya, untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga bisa menciptakan prestasi-prestasi hingga orang meningkat.
Pilihan itu disebut sebagai, kalau dalam ilmu tadi dua. Strategi yang pertama namanya strategi mencari siswa. Berarti investasinya di marketing. Yang kedua adalah strategi mendatangkan siswa. Berarti investasinya investasi di SDM kita. Kemudian yang kedua, kita harus mencari bibit-bibit anak-anak yang bagus, yang tadi dalam tanda petik tidak mampu, gitu kan ya. Tapi punya raw input yang bagus, sehingga kita poles sedikit udah bagus, lalu kita ikutkan dia dalam satu event-event tertentu, dia berprestasi, lalu kita brandingkan dia, kita packaging sehingga kita branding itu menjadi bahan jualan. Nah, pilihannya dua Pak, kalau di awal tadi ya, mau pakai strategi mencari siswa atau mendatangkan siswa. Nah itu, caranya gitu, meningkatkan kepercayaan gitu. Ya. Oke. Jawaban singkatnya begitu ya. Nah, terus yang kedua nih, Coach Fauzi, yang tadi ya, sekolahnya benar-benar lagi kalau bahasanya di sini benar-benar tidak punya uang gitu ya, dana bos, bobda masih kurang semua untuk operasional dan gaji guru. Dan ada beberapa anak juga yang diberikan beasiswa full begitu ya. Nah, ini gimana Coach Fauzi? Kira-kira gimana? Solusinya gimana nih? Oke, baik. Terus yang pertama lah kita doakan ya, semoga saudara kita ini diberikan kemudahan ya. Amin. Banyak. Jadi strategi yang tadi ya di awal sudah saya sampaikan nanti kan ya. Gimana Coach? Gini Pak, Bu gitu ya. Tadi kan yang bersangkutan sudah melakukan ini itu gitu kan ya. Yang pertama, yang krusial yang harus dijawab adalah siapa target market dari sekolahnya. Mohon tadi atas nama siapa Coach? Atas nama Pak Dwi Heri. Pak Dwi ya. Siapa target market sekolahnya Pak Dwi Heri? Itu pertanyaan penting, harus jawab dulu ya. Karena gini Pak, saya analogikan. Kita mau berburu hewan. Tentu alat yang saya siapkan, kalau saya berburu buaya dengan berburu rusa, kan beda alatnya kan. Atau aneh lah, biar gampang. Saya mau pergi berburu mancing ikan dengan mau mencari burung, kan beda alatnya kan ya. Yang satu pakai pancingan, pakai umpannya cacing. Kalau satunya burung, nah beda kan alatnya gitu. Mungkin pakai alat tertentu untuk perangkap burungnya. Nah, artinya siapa yang kita tuju itu taktiknya beda. Nah, ini saya sampaikan. Strategi yang pertama adalah menetapkan siapa target utama dari gitu kan ya, sekolahnya Bapak. Gitu kan ya. Katanya kan bilang sekolahnya nggak punya pendapatannya ini dari Bobda saja, dari bos saja menipis gitu. Saya tampilkan lagi di layar yang tadi ya, tadi namanya kan tadi ada 4 ya, yang peduli pendidikan punya uang, peduli pendidikan tidak punya uang, tidak peduli pendidikan tidak punya uang, peduli pendidikan tidak peduli pendidikan punya uang. Nah, Bapak yang mau yang mana dulu gitu kan ya? Yes. Bapak sepakat mentarget orang yang, kan mestinya kalau mau income-nya sekolah nambah kan berarti mentarget orang yang punya peduli pendidikan, punya uang, dan orang yang tidak peduli pendidikan tapi punya uang. Biasanya jarang, tapi kalau yang ini gitu ya. Biasanya kalau peduli pendidikan ya kalau punya uang biasanya peduli pendidikan. Nah, apakah kerja-kerja promosi, kerja-kerja marketing sekolahnya itu sudah menyasar ke orang-orang yang punya pendidikan dan peduli pendidikan dan punya uang gitu. Jangan-jangan yang disasar yang lain, bukan yang di kelompok yang ini, target yang ini. Itu yang pertama ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi target marketnya siapa. Yang kedua, apakah betul yang didekati strategi taktiknya mendekati segmen yang itu gitu ya. Terus yang ketiga, tidak Coach, saya tidak mendekati orang yang tidak mendekati orang yang peduli pendidikan punya uang, tidak. Saya mendekati sekolah saya untuk orang yang tidak punya uang, tidak peduli pendidikan.
Berapa persen Pak? 100%. Ya berarti kan Bapak bikin sekolah gratis. Berarti yang didekati ya bukan wali muridnya, tapi adalah para donatur-donatur. Gimana caranya tadi itu? Mengembangkan sayap dua tadi itu. Sayap sosial dan sayap bisnis. Nah, tidak untuk menopang operasional sekolah kan gitu. Nah makanya tadi nanti kalau Pak David ya tadi ya, betul ya Coach ya? Pak Dwi Heri. Pak Dwi Heri gitu ya. Tolong dijawab dulu Pak pertanyaan pertama saya tadi. Sekolah Bapak untuk target market yang mana? Kalau itu sudah dijawab, saya baru bisa diskusi menjawab tadi pertanyaan Bapak tadi itu yang kok sudah begini begitu kok enggak respon dan seterusnya kok tidak ini tidak mau tidak membeli gitu. Pilihannya tidak mau, bisa jadi mereka nggak butuh, bisa jadi nggak ingin, bisa jadi nggak ada uang untuk membeli tempat Bapak gitu ya. Bisa jadi tidak ada kepercayaan di lembaga Bapak. Ini jawab ya. Sampai kami target dari kelas menengah ke bawah karena awal sekolah kami bebas biaya sekolah. Oke, terus Untuk tahun 2020 kami target menengah sehingga kami mengadakan kegiatan sekolah dengan dana dari masyarakat yang peduli pendidikan. Dari gelar karya Islamic Parenting dan lainnya yang sudah diberikan ke sekolah sebelumnya. Ya Pak, gelar-gelar pendidikan dan seterusnya itu baru satu tahapan Pak. Namanya awareness. Tadi dari 12 jurus. Itu fungsinya awareness. Nggak ada ceritanya Pak orang habis ikut seminar tiba-tiba langsung datang ke sekolah terus mendaftar. Mungkin kalau ada punya 1 banding sekian. Dia pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Mungkin dia akan membuka website, tanya kepada orang tua sudah ada di situ. Nah, jadi bisa dia mungkin coba dicek lagi dari 5 tadi aspek yang tidak mau beli kira-kira yang mana. Maka Bapak harus disuruh Pak ceruk pasarnya. Kalau kan berarti terjadi pergeseran market kan. Dari semula yang tidak punya yang menengah ke bawah dengan standar tes yang sekian, sekarang Bapak mau menyasar ke menengah ke atas dan dengan tes yang sekian. Kan harus disurvei kebutuhannya. Apa sih yang dibutuhkan orang tua dan peduli pendidikan dan punya uang itu, kebutuhannya apa aja? Terus survei Pak, ceruk pasarnya. Nah, gitu. Nah, begitu disurvei, tahu kebutuhannya, oh dia ini loh yang dibutuhkan, nah, baru kita create program-programnya. Nah, tadi banyak kan itu kan tadi bikin sebenarnya kan taktik kan, bukan strategi, itu masih belum ya. Masih tahapan taktik, salah satu taktiknya ini. Ini perlu diskusi lagi Pak dengan saya untuk membedah ini. Dan sekarang ada kemarin kita mendampingi sekolah juga begini. Karena mau tutup gitu kan ya, dulunya sekolah gratis gitu kan ya, kemudian seiring berjalannya waktu gitu kan ya, mau bergeser ke menengah ke atas karena melihat sekolah-sekolah di sana kok bayarnya mahal, kok laku, kok di sana kok laku mahal ya kok dia, nanti bayar sudah saya enggak bayar mahal aja gitu ya. Loh jangan ya nggak apa-apa mau bayar mahal nggak apa-apa, tapi perlahan-lahan jangan langsung 100%, atur dulu lah 20-80, baru nanti naik 40, 60, 50, 50, 60, jadi bertahap. Jangan dari 0% nggak ada yang bayar, langsung 100% ke yang bayar. Susah nanti kita. Nah, harus bertahap, harus kita cari nama. Kira-kira itu. Nanti aku ya. Ya, terutama timnya nanti yang nggak siap timnya, SDM-nya. Sudah terjawab semua Coach atau ada lagi yang belum terjawab? Sudah, insya Allah terjawab semua ya. Wah ini tambahan extra time ya ini ya. Oke, terima kasih banyak Coach Fauzi. Sekali lagi bagi Bapak Ibu semua yang ingin mendalami tentang bagaimana caranya memarketingkan sekolahnya, memasarkan sekolahnya, bisa ikut di kegiatan kami di akhir bulan ini. Ada Marketing School Bootcamp. Bisa dikirimkan kepala sekolah, humas, sama koordinator PPDB mungkin ya kalau ada di sekolahnya. Oke, mungkin cukup sekian ya malam hari ini ya Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi mohon maaf karena di awal tadi ada sedikit kesalahan sistem di kami begitu ya. Sehingga agak kesulitan untuk masuk ke sini. Tapi seperti yang disampaikan Coach Fauzi, berarti yang masuk ke sini ini para pejuang ya yang sudah berhasil masuk ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Kita cukupkan untuk malam hari ini. Dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di malam-malam selanjutnya, di event-event selanjutnya. Dan jangan lupa
Untuk event ruang bincang yayasan kita saat ini 1 bulan 2 kali ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai terlewat karena ini momen spesial gitu ya. Oke. Cukup sekian dan terima kasih dari kami. Dan untuk malam hari ini mohon izin untuk Zoom akan kami tutup dalam hitungan ketiga ya Bapak.